Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya pada kuliah daring, salah satu sesi kuliah daring pertama yang kita lakukan sejak semester ganjil. Kuliah ini adalah kuliah pengganti hari Selasa jam 1. Hari ini kuliah Sustainable Development yang akan kita bahas hari ini adalah 2 presentasi sekaligus. Yang pertama adalah masih tentang relevansi inovasi, teknologi, dan ekologi beserta topik hari ini yang nanti juga akan kita bahas minggu depan, yaitu simbiosis, ekologi, inovasi, dan teknologi. Ruang lingkupnya agak-agak mirip sih, cuma penjelasannya lebih mendalam daripada apa yang saya jelaskan kemarin pada waktu pertemuan terakhir sebelum saya sibuk ikut pelatihan AA ya selama seminggu. Jadi hari ini kita juga akan mendengarkan presentasi dari Ega Fitri Qurani dan Sandi. Nama lengkapnya Sandi ini siapa sih? Sandi Wicaksono. Oh enggak, Sandi Ari Wicaksono. Wicaksona. Nggak tahu dia udah gabung apa belum. Tapi oh ya, kuliah ini akan saya rekam, terus nanti akan saya publish di channel YouTube supaya bisa dilihat berkali-kali. Terus kalian juga perlu nyicil tuh untuk ujian tengah semester, perlu menyicil belajar dalam tanda kutip untuk ujian tengah semester nanti. Yang presentasi berarti saya nggak bisa sampaikan di sini ya, tapi seperti yang sudah saya sampaikan ketika kontrak kuliah. Baik, kalau gitu saya saya mau unduh dulu, nanti Ega nanti bisa fokus untuk presentasi, terus saya akan bagian operator lah, kan jarang-jarang tuh dosen jadi operator. Kuliah ini akan berlangsung mulai jam 8 jam 10. Nanti di akhir kuliah saya ingin kalian juga membuat catatan catatannya dalam bentuk gambar atau peta pikiran, namanya mind map, supaya lebih nyaman aja belajarnya gitu, supaya kalian kalau kalian menulis setidaknya kalian akan lebih ingat daripada kalian hanya mendengarkan saja itu. PPT juga nanti akan saya share di Google Classroom. Baik, kita mulai ya. Kalau gitu, Ega mana udah siap presentasi, Ga? Ega. Iya, Bu. Oh, coba lihat dong on cam, saya pengen tahu. Oh, ya ampun. Ya, cantik nih kalau udah on cam aja ya. Kuat nggak itu sinyalnya? Insya Allah kuat. Supaya temennya bisa lihat betapa cantiknya kamu gitu. Oh, tapi kalau misalnya sinyalnya nggak kuat, off cam aja nggak apa-apa. Tapi enak on cam lah, seru kan kalau ada di YouTube itu seru banget kalau di on cam. Oh ini off cam nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa lah off cam aja, terserah kamu sih. Saya kan nggak maksa, nggak maksa harus terjadi. Bentar. Oke, ini bentar. Saya on cam juga deh. Siap, mulai ya Ega. 3, 2, 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry Ega, silakan buka mikrofonnya. Tadi kena mute. Saya mau mute si Tri Abiansah itu tadi aslinya.
Ya, wes. Iya, Bu. Oke. Di sini saya akan mempresentasikan tentang simbiosis, inovasi, ekologi, dan teknologi. Simbiosis inovasi, ekologi, dan teknologi ini sendiri merupakan suatu pendekatan manajemen lingkungan di mana suatu sistem tidak dilihat secara terpisah dengan sistem sekelilingnya, tetapi merupakan bagian utuh yang saling mendukung dalam rangka mengoptimalkan siklus material ketika suatu bahan baku diproses menjadi produk. Nah, di sini ada pendekatan-pendekatan ekologi dan teknologi. Yang pertama ada pengelolaan aktivitas manusia menuju sustainable development. Di sini ada pencarian integrasi sistem kerja manusia ke dalam sistem alam. Kemudian disusul dengan minimasi energi dan material yang digunakan. Dan lalu ada minimasi dampak ekologi dari aktivitas manusia yang dapat diterima oleh sistem alam. Ekologi pada industri ini sendiri memiliki tujuan dan prinsip, yaitu tujuan dari ekologi industri ini memajukan dan melaksanakan konsep pembangunan berkelanjutan, menjaga daya dukung alam, menjaga kualitas hidup, dan menjaga kekuatan ekonomi sistem industri, perdagangan, dan sektor komersial. Nah, dari tujuan ini, Sustainable Development sendiri memiliki prinsip, yaitu dari prinsip pertama, dia memiliki prinsip penggunaan sumber daya alam berkelanjutan, menjamin mutu hidup masyarakat, memelihara kelangsungan hidup ekologi sistem alami. Prinsip ekologi teknologi sendiri menggunakan closed loop melalui penggunaan kembali, memaksimalkan efisiensi penggunaan material dan energi, meminimalkan timbulnya limbah, mendefinisikan semua limbah sebagai produk potensial dan mencari pasar untuk produk baru. Nah, di sini ada aplikasi konsep ekologi dari industri teknologi. Yang pertama ada desain proses, substitusi teknologi, dan desain produk. Di sini desain proses sendiri itu menyambung ke efisiensi energi, dan substitusi teknologi dan desain produk itu menyambung pada efisiensi material. Pada simbiosis inovasi ekologi dan teknologi ini, di sini juga ada eco-industrial part atau Hilang ya suaranya Ega ya? Ega. Hilang ya suaranya ya? Ya udah saya lanjutkan. Oh, itu ada. Iya, mohon maaf Bu, Nggak barusan apa-apa. sinyalnya Putus. lanjut ya. Lanjut. Nah, di sini ada EIP, EIE yang di mana EIP, EIE sendiri ini adalah sebuah komunitas industri dan bisnis yang terletak bersama dalam sebuah kawasan. Memiliki kolaborasi pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, meningkatkan kinerja lingkungan, sosial, dan budaya, kemudian dia memiliki keuntungan kolektif. Nah, prinsip EIE dan EIP. Dia memiliki prinsip green construction, yaitu minimalisasi penggunaan sumber daya, memilih material tahan lama, menggunakan renewable dan protek natural, menciptakan lingkungan sehat dan non-toksik, integrasi desain infrastruktur dan bangunan dengan lingkungan manusia alam.
sustainable design, green design untuk infrastruktur, dan sustainable community. Nah, di sini juga terdiri dari komponen IIP, yaitu green design dari infrastruktur dan pabrik produksi bersih, pencegahan pencemaran, efisiensi energi, dan kerjasama antar perusahaan. Dilanjut dengan karakteristik simbiosis industri yang efektif. Industri anggota simbiosis ditempatkan dalam satu kawasan yang memiliki bidang produksi yang berbeda-beda. Jarak antara industri dibuat dengan hingga meningkatkan efisiensi transportasi bahan, di mana masing-masing industri membuat suatu kesepakatan bersama dengan berprinsip ekonomi, yaitu saling menguntungkan. Masing-masing industri harus dapat berkomunikasi dengan baik, dan tiap industri bertanggung jawab pada keselamatan lingkungan dalam kawasan tersebut. Nah, di sini ada contoh agroindustri EIP di Indonesia, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Ini salah satu agroindustri yang ada di negara kita. Oh, apik banget. Nanti terangin dong. Anggap saja saya nggak tahu apa-apa nih. Ini gimana sih? Terangin dong, terangin. Di sini tuh ada dari industri pabrik gula, yang dimana itu berawal dari perkebunan tebu, terus dia dikirim ke pabriknya, lalu diolah dan menjadi gula, lalu dilanjut dengan molase ke pabrik pulp, lalu di mana dia menjadi air limbah. Seperti itu, Bu. Ini kalau saya ngelihat ini pabrik-pabriknya setidaknya berada misalnya dalam satu kawasan di mana apapun yang dikeluarkan oleh pabrik itu yang menurut pabrik itu jadi limbah, tapi di pabrik lain dia jadi bahan baku, ya enggak sih? Iya. Kayak pabrik gula itu mengeluarkan molase dan bagas. Molase ini dibutuhkan oleh pabrik alkohol untuk menjadikan alkohol kan ada banyak macamnya ya, ada etanol, ada metanol, dan macam-macam. Pokoknya bisa untuk alkohol produksi atau alkohol untuk produksi, alkohol untuk industri, dan juga alkohol untuk konsumen lah ya, pabrik alkohol. Kalau untuk konsumen berarti kan langsung diminum. Lah sisanya disebut residu alkohol. Ternyata kalau diolah dia bisa jadi pupuk. Saya nggak tahu ini pupuknya organik apa enggak. Kayaknya organik ya, karena dari rantainya ini, dari rantai di gambar ini kan nggak ada yang namanya apa sih ya, kayak bahan kimianya ya, mungkin loh ya, tapi pokoknya idenya adalah residu sisa dari pabrik alkohol itu ternyata bisa digunakan untuk memproduksi pupuk oleh pabrik pupuk, ya kan. Dan pabrik pupuk ini, pupuk juga bisa digunakan kembali ke tebu, ya kan. Jadi kayak muter gitu. Jadi limbahnya bisa diminimalisir. Nah, ini adalah salah satu gambaran bentuk simbiosis ekologi dan ekologi, teknologi. Kalau inovasi masih belum tahu ya, inovasi kan berada di dalam pabrik alkoholnya, pabrik gulanya, pabrik pupuknya. Kalau kita ngomong di negara maju, mungkin kita bisa lebih mudah mengenali inovasinya. Tapi kalau di Indonesia itu inovasinya apa kan kita belum banyak tahu ya. Terus pabrik gula ini mengeluarkan lumpur itu bisa dijadikan campuran dari pabrik semen, campuran dari semen dan diolah oleh pabrik semen menghasilkan semen. Kalau bagas ternyata digunakan oleh pabrik kayu. Nah, sehingga satu-satunya limbah yang kemudian tidak bisa diolah ya limbah dari pabrik kayu menurut gambar ini. Kamu dapat gambar ini dari mana? Ya dari Google sih. Iya, dari Google, pinter banget. Cuma kalau ada linknya nanti kirim ke saya ya. Mungkin ini ada artikel jurnalnya sehingga dia bisa memetakan bagaimana agroindustri itu bisa menjadi contoh penting simbiosis, inovasi, ekologi, dan teknologi. Gitu. Ya, Mas Ega, lanjut Ega. Ya, Bu.
Enak kan ya kalau gambar-gambar kayak gini kan kamu nggak perlu ngetik gitu kan. Cuma cerita Iya. aja. Coba kalau kamu ngetik nggak selesai itu ngetiknya itu sampai malam. Lanjut. Ya, next. Dan EIP untuk EIP dan EIE ini memiliki beberapa keuntungan. Salah satunya yang pertama adalah keuntungan bagi industri. Di sini keuntungan EIP bagi industri sendiri memiliki penurunan ongkos produksi melalui efisiensi material dan energi, pemanfaatan kembali air, dan menghindari sanksi peraturan pemerintah. Yang kedua ada peningkatan efisiensi menghasilkan produk-produk kompetitif, berbagi jasa konsultasi dan akses informasi, berbagi pelayanan umum, pengelolaan limbah, pelatihan, pengadaan barang, tim penanggulangan bencana, sistem informasi lingkungan, dan lain-lain. Meningkatkan nilai properti. Kemudian, next. Keuntungan yang kedua dari EIP sendiri bagi lingkungan, yaitu mengurangi sumber polusi dan limbah, mengurangi beban lingkungan melalui pendekatan lebih inovatif menuju produktif bersih, keputusan mengenai lokasi EIP, infrastruktur, dan target rekrutmen tergantung batasan kapasitas pendukung lokal dan karakteristik ekologi dari lokasi yang potensial. Lalu ada keuntungan EIP bagi masyarakat. Keuntungan EIP bagi masyarakat sendiri, dia memiliki sebagai alat pengembangan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan nilai dari kawasan, terciptanya lapangan kerja baru dalam fasilitas industri ramah lingkungan. Bagi pemerintah, EIP menjadi lahan untuk mengkaji dan menerapkan peraturan dan kebijakan yang lebih efektif bagi lingkungan dan menguntungkan bagi kalangan usaha. Terima kasih. Bagus. Ini PPT-nya bagus. Jadi dari PPT ini kita itu belajar banyak hal bahwa simbiosis, simbiosis ekologi, inovasi dan teknologi itu bisa dikenali lewat studi kasus penerapan EIP atau EIE. EIP itu apa? Ecological Industrial Park atau Ecological Industrial Estate. Ya, sebentar, saya mau save as dulu ini dulu. Save as PDF. Pertemuan keberapa sekarang? 5 ya? 5, Bu. Coba cerita gimana kamu menyusun PPT ini. Ya seperti biasa itu, Bu, cari-cari carinya di mana? Di Mbah Google, Bu. Iya, terus di Google terus kayak dibuat yang pernah diajarin sama Bu Reni di kelas itu. Yang mana? Yang dibuat kayak bagan-bagan gitu. Oke. Biosis, inovasi, dan ekologi. Berarti ini pakai studi kasus EIP dan EIE ya. Buat teman-teman, for your information, ini berarti pakai studi kasus ya. Kalau nggak pakai studi kasus, kita hanya ngomong konsep-konsepnya aja, mungkin banyak contoh, tapi contohnya itu nggak benar-benar secara spesifik gitu ya. Jadi ini pakai studi kasus. Bentar. Nggak enak banget nih. Ganggu banget ininya, Zoom-nya. Kita punya waktu 40 menit untuk sesi pertama. Nanti presentasinya Sandi 40 menit kemudian ya. Nanti linknya saya bagi. Jadi ini studi kasus Eco Industrial Park atau Eco Industrial Estate.
Ada pertanyaan nggak teman-temannya? Nggak apa-apa tanya, karena ini baru pertama kali juga kalian dengar hal seperti ini dan mungkin belum pernah dengar dari dosen lain ya. Karena temanya kita itu sustainability banget, terus agak hard. Nah, simbiosis inovasi itu adalah pendekatan manajemen lingkungan. Apa artinya pendekatan manajemen lingkungan? Berarti pendekatan bagaimana lingkungan itu mesti dikelola, itu manajemen lingkungan. Semua kata manajemen berarti kalian harus ingat dengan kata-kata tata kelola. Berarti kalau disebut pendekatan manajemen lingkungan, PML lah ya, gitu. Kalau kalian bikin skripsi gitu menggunakan pendekatan manajemen lingkungan gitu pasti masuk. Apa itu? Ya, itu berarti kita membicarakan bagaimana lingkungan itu baiknya dikelola, terus kita pakai sudut pandang apa? Kita pakai sudut pandang sustainability gitu, atau sustainability menurut ecological atau menurut sosial atau menurut production, tergantung sih. Tapi kalau lingkungan berarti pakai ecological. Jadi suatu sistem dilihat, nah ini ingat ya, suatu sistem tidak dilihat secara terpisah. Berarti kan saling terkait. Nah, ini yang menjelaskan gambarnya si Ega tadi tentang tentang ini. Nah, ini artinya semuanya terkait. Nggak ada yang terpisah. Ini yang dimaksud dengan kata-kata tidak melihat semuanya secara terpisah. Tapi dilihat secara semuanya di sekelilingnya itu bagian yang utuh. Nah, kalau kita lihat gambar yang tadi itu, gitu, yang ditunjukkan oleh Ega, maka kita melihat ada suatu produksi yang utuh. Suatu produksi menghasilkan limbah, ternyata limbah itu digunakan oleh produksi lain sebagai salah satu bahan untuk menghasilkan produk yang lain, gitu, yang sama bermanfaatnya, seperti alkohol, seperti yang haram itu alkohol yang minuman dan bikin mabuk loh ya. Kalau alkohol 70% nggak haram, karena bisa digunakan untuk buat hand sanitizer. Terus molase tadi, bagas tadi digunakan oleh pabrik kayu. Kemudian sisanya dari memproduksi alkohol digunakan sebagai campuran dari pupuk. Nah, jadi industri-industri yang mana limbahnya itu saling terkait seperti itu dalam gambaran yang disajikan oleh Ega tadi itu diletakkan dalam satu kompleks ya. Kompleksnya dinamai dengan Eco Industrial Park atau Eco Industrial Estate. Cuma memang ada masalah. Masalahnya ada tantangan, bukan masalah. Tantangannya adalah bagaimana bekerja sama dengan industri itu agar mau ditempatkan dalam satu kompleks. Kayak gini loh, kalian kan berbeda-beda, kalian nggak suka sama yang lainnya, nggak suka sama saya, atau saya mungkin nggak cocok sama kalian, tapi kita itu harus berada dalam satu ekosistem, kita bisa bekerja sama, terlepas dari perbedaan yang kita miliki. Nah, itu kan butuh komunikasi yang baik kan, butuh trust atau kepercayaan kan. Nah, hal-hal yang seperti itu jadi tantangan untuk membangun komunikasi yang baik dan membangun trust yang baik. Tapi kalau misalnya pemerintah hadir di situ sebagai mediator, maka sebenarnya sih mereka senang aja karena banyak keuntungan yang bisa diperoleh, artinya tidak membutuhkan biaya yang banyak untuk bisa mentransportasi ya, atau mengirim satu bahan ke bahan yang lainnya, atau menerima bahan dari istilahnya kita kalau mau memproduksi sesuatu maka akan bisa menekan biaya ongkos kirim gitu kan, karena berdekatan. Ya, itu adalah tujuan bersama yang ingin dicapai secara komersil, tetapi secara keseluruhan sebenarnya pemerintah itu menginginkan agar pengelolaan limbah ini bisa dijadikan satu, dan limbah yang dihasilkan oleh produksi itu tuh dapat lebih minimal gitu loh. Misalnya kan kalau kita punya limbah bersama, kemudian kita patungan mengelola limbah itu kan jadinya enteng, ya kan? Itu loh yang diinginkan. Nah, itu harus ada simbiosis. Simbiosis ini kayak
kerjasama saling menguntungkan. Ini adalah inovasi, meletakkan pabrik-pabrik dalam satu kompleks yang sama, yang berdekatan, ini adalah inovasi. Tapi bukan inovasi yang benar-benar baru sih. Tapi kalau misalnya inovasi ini bisa diimplementasikan, semua sebenarnya untung. Dan inovasi yang seperti ini itu menguntungkan secara lingkungan. Dan untuk mengurangi limbah itu kan butuh teknologi, ya kan. Pemerintah jadi tahu setidaknya teknologi apa yang digunakan oleh pabriknya Ega, teknologi apa yang digunakan oleh pabriknya Sabrina, teknologi apa yang digunakan oleh pabriknya Juwaria atau pabriknya Lala. Lah itu loh yang kemudian membuat simbiosis yang seperti ini itu bisa berjalan. Ingat, ini hanyalah studi kasus dari EIP atau EIE ya, tapi kalau kita punya studi kasus lain, maka penjelasannya pasti akan berbeda. Nah, ini tujuannya agar aktivitas manusia itu salah satunya aktivitas perusahaan itu bisa lebih terkontrol dan bisa lebih mudah diarahkan ke arah yang lebih ramah lingkungan. Jadi gini, bayangkan kalau kita kuliah di tempat masing-masing, ya di rumah masing-masing, tetap bisa jalan, tetap bisa berkumpul karena ada teknologi namanya Zoom atau conference online, gitu kan, atau conference meeting atau Google Meet. Gitu. Bayangkan jika nggak ada Google Meet, terus kemudian saya memaksakan kuliah tetap berjalan. Bagaimana kita bisa bertemu, padahal kita nggak boleh bertemu, itu kan jadi pertanyaan. Akhirnya kan aktivitas kalian mengikuti perkuliahan kan tidak bisa saya kelola dengan baik, gitu, karena saya nggak bisa mengumpulkan kalian dalam satu tempat. Tapi kalau kita bisa berkumpul di satu tempat, gitu, kuliah bisa berjalan karena saya bisa mengobservasi, mengamati partisipasi kalian di dalam kelas. Saya kan nggak bisa ngamati kalau kalian di rumah masing-masing, terus saya nggak menggunakan Zoom atau nggak menggunakan suatu teknologi yang bisa buat mengintai kalian, gitu kan. Atau saya nggak bisa memantau aktivitas kalian kalau kalian ada di ruang kuliahnya Fakultas Pertanian, Agrobisnis, terus ada yang di perpustakaan, ada lagi yang nongkrong di mana, ada lagi di Yaoskom, ada lagi yang lagi nungguin apa di fakultas, kan jadi susah untuk mengelolanya. Maka ketika dikumpulkan, kita lebih mudah mengawasinya, lebih mudah ngaturnya, lebih mudah untuk berkomunikasi, dan bisa diajak untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan bersamanya apa ya? Sustainable development itu. Tinggal 3 menit nih. Di sini ada integrasi, itu yang kita inginkan. Kita juga bisa meminimalisir energi dan material yang digunakan, gitu. Bisa meminimasi, mengurangi. Jadi mengurangi biaya ongkir, gitu kan. Kalau dalam satu tempat dan industrinya saling bersimbiosis, kan kita bisa mendapatkan bahan bakunya dari lokasi-lokasi yang berdekatan. Apalagi diletakkan di satu kompleks, itu kan sangat mudah sekali kan menyalurkannya. Nggak butuh waktu lama lah, dan lebih sustainable. Sustainable itu salah satu prinsipnya adalah sesuatu yang juga bisa diandalkan. Jadi bisa diandalkan tepat waktunya. Kalau tepat waktu sih, tapi anggap aja tepat waktu lah ya. Dan dari sisi ekologi itu bisa ditekan apa namanya, dampaknya atau dampak limbahnya. Tujuannya ini benar untuk melaksanakan konsep pembangunan berkelanjutan. Benar, daya dukung alam itu benar. Terus menjaga kualitas hidup, kualitas produksi lebih berkualitas, di saat yang sama juga menekan biaya ongkir ya, dan membangun kekuatan ekonomi sistem industri. Gimana ini maksudnya membangun kekuatan ekonomi sistem industri? Terus tadi yang tertarik saya itu baca apa ya? Menjamin mutu hidup masyarakat ya. Berarti yang setidaknya yang bekerja kan lebih banyak orang di sekitar tempat di mana ada EIP itu kan. Meskipun masih juga ada beberapa orang yang bekerja yang berasal dari luar kota. Tapi setidaknya kan kalau ada industri kan pasti ada rekrutmen. Rekrutmen kan pasti yang banyak lamar kan orang-orang yang terdekat di situ sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Tinggal 1 menit. Saya nggak ngerti closed loop up ini apa ya? Closed loop.
efisiensi ini udah jelas, ini sudah jelas. Ini yang pasti. Kurang 1 menit ya. Nanti akan gabung lagi dengan link yang sama. Saya coba nanti gabung lagi di link yang sama ya. Kita sampai di sini dulu. Terus nanti Sandi ya. Sandi apa Indira Syakbani ya yang presentasi. Ini mau putus nih. Saya nggak pakai yang bayar soalnya lagi males. Kok nggak putus-putus ya? Tak putus dulu ya. Kita akan gabung lagi sama link yang sama.